Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya menghayati nilai-nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kalian harus mengetahui dulu tentang konstitusi, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan konstitusi negara Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Adapun perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang dimulai dengan pembentukan panitia-panitia kecil antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembela Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dimulai dengan Panitia Hukum Dasar dengan membentuk Panitia Perancang Undang-Undang untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Hasil kesepakatan sidang Panitia Hukum Dasar adalah sebagai berikut. 1. Membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Dan yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dua tugas PPKI yaitu yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua melanjutkan hasil-hasil kerja BPUPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara lengkap terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selanjutnya alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh dengan rasa tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Nah, kemudian kerjasama adalah merupakan salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri negara atau bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Karakter kerjasama inilah yang perlu kita tiru dan kita teladani dalam upaya melaksanakan pembangunan. Anak-anakku sekalian, kesimpulan pada video pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita memahami nilai-nilai kesejarahan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI. Kemudian, arti penting Undang-Undang Dasar 45 dapat kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.